shadows asleep amidst the trees. That's all is swaying in the breeze. But when the soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Hai lovers, kembali bersama Vi. Kali ini aku punya sesuatu yang beda. Bukan model kit, tapi nanti bakalan berhubungan dengan painting. Ini dia. Tada! Yup, ini adalah action figure dari The Witcher. Lebih tepatnya Geralt of Rivia. Ini yang versi McFarlane. Buat yang belum tahu, The Witcher itu awalnya adalah sebuah novel, kemudian dibuat seri gamenya, dan yang terbaru ini ada serial di Netflix. Cerita singkatnya ini adalah yang pasti The Witcher ini menceritakan bahwa manusia-manusia yang mengalami mutasi karena dicekokin ramuan ketika mereka masih anak-anak. Dan mereka ini punya tugas untuk membasmi monster yang ada di dunia. Terus Witcher yang paling terkenal itu yaitu ini yang namanya Geralt. Nah, cerita mengapa ada The Witcher, terus kenapa mereka bisa jadi The Witcher, demikian juga ramuannya itu ada apa aja, dunianya apa aja, itu bakalan panjang banget. Aku nggak bakal bahas di video kali ini. Tapi misalnya Kilovers ada yang tertarik, boleh komen, nanti bisa diceritakan gambar lengkapnya di video terpisah. Tapi kalau emang enggak, ya sudah, kita yang penting sekarang langsung aja unboxing action figure yang satu ini. Ini tampilan dari boxnya, terus mari kita buka isinya dapat apa aja. Jadi di dalamnya kita bakal dapat satu figure Geralt-nya, terus ada ini dapat pedang yang besinya, terus dapat pedang silvernya, terus dapat kepala werewolf-nya. Terus di dalamnya masih ada tatakan untuk berdiri, terus ada background-nya. Lumayan lah. Oke, mari kita bahas satu persatu Kilovers. Kalau dari segi figurnya sendiri, menurutku ini sih keren banget. Sudah termasuk detail. Kalungnya juga detail. Lain-lainnya bisa dibilang detail ya. Terus cuma kayaknya chainmailnya itu kurang realistik sedikit. Nggak tahu kalau di kamera, cuma kalau di mata manusia ini kurang realistik sedikit. Biasanya kan kalau metal tuh ada pantulannya sedikit, ini kurang. Kayaknya nanti kalau aku kasih clear gloss sedikit mungkin bisa lebih bagus. Nggak tahu gimana nanti hasilnya, dilihat aja ya Kilovers. Kalau dari segi wajahnya ini agak chubby sedikit, tapi walaupun gitu dia dikasih shadingnya udah lumayan oke lah. Terus kalau detail sepatunya, sepatunya ini bisa ada artikulasinya, terus detailnya udah kayak ada kotor-kotor gitu. Ini kesan realistiknya udah dapet. Aku nggak bakal bahas terlalu detail tentang reviewnya gimana, cuma aku mau bahas dari segi tampilannya aja. Oh, sayang sekali kalau untuk tempat pedangnya yang di bagian belakang ini lubang Kilovers dan nggak ada warnanya. Mungkin maksudnya itu gini ya, kalau dikasih itu kelihatan swordnya, supaya swordnya kelihatan. Tapi ini kalau dari swordnya sendiri sih kesannya masih plastik banget, nggak terlalu bagus swordnya, nggak sedetail figurnya. Ini werewolfnya ini keren banget. Atau ini kepala monsternya ya, keren kan? Detailnya cakep banget, dan pantesan kalau di boxnya itu kalau Kilovers lihat itu di sini ada tulisan untuk 14+. Karena memang kepalanya ini kelihatan detail, bahkan sampai ada darah-darahnya di sini. Terus kelihatan tengkoraknya. Diberdirikan dulu.
Sekarang masuk ke pembahasan yang bakalan aku repaint, yaitu yang pertama adalah swordnya atau pedangnya ini. Yang ini adalah model yang pedang besi. Kalau diceritanya ini adalah pedang yang digunakan untuk melawan manusia. Terus kalau dilihat secara detail itu sebenarnya dia ada kayak baratan-baratan bekas pakai gitu. Jadi lumayan detail sih. Walaupun nanti kalau sudah bakalan kan ini aku repaint. Kalau nanti udah di repaint nggak tahu baret-baretnya bakalan kelihatan atau sepertinya sih bakalan hilang ya. Yang pasti dari pedangnya ini nggak ada yang spesial sama sekali, kelihatan plastik banget. Jadi kurang match kalau digabungin sama action figure-nya. Makanya bakalan aku repaint lebih detail. Terus dilihat dari pommelnya di sini juga kelihatan kalau dari gamenya ini merupakan pedang awal yang dipakai sama si Geralt. Jadi ini pedang awal ya. Kalau Kilavers main gamenya ini bakalan dapat pedang ini di awal-awal. Bicara soal yang kedua itu kita juga dapat pedang kedua, pedang silver. Nah, kalau model gini tuh adalah pedang yang digunakan Geralt ini untuk melawan monster. Ini juga sama, tampilannya masih terkesan plastik banget. Cuma kalau yang ini lebih detail sedikit sih. Walaupun sama-sama ada goresan bekas dipakai, yang ini lebih kelihatan goresannya. Sama ini bakalan aku painting lagi supaya kelihatan lebih realistis, nggak kayak plastik biasa. Terus kalau dilihat dari pommelnya, ini tuh harusnya kepalanya bentuk serigala ya, karena kan si Geralt ini dari School of Wolf. Tapi ini nggak tahu kenapa kok jadinya itu kayak bentuk ular. Jadinya kayak pedangnya School of Viper, ular. Ini memang salah cetak atau salah gimana nggak ngerti. Yang pasti nggak kelihatan sama sekali motif serigalanya. Kesannya kayak ular gitu. Tapi yang keren, kalau yang pedang silver ini udah ada di boss rune-nya. Oh, di sini dia ada di boss rune-nya. Oke, kembali ke kepala monsternya ini detailnya. Dia tuh ternyata ada kayak model gini, tali. Yang dia bisa seolah-olah lagi dibawa. Kalau ini sih kayaknya nggak bakal di repaint ulang. Yang di repaint ulang ya ini sama detail sword-nya. Seperti apa keseruan repaint-nya? Yuk langsung kita lihat aja Kilavers. Aku mau repaint dulu di bagian sarung pedangnya ya. Nah, sarung pedangnya ini tuh ternyata mepet banget Kilavers. Jadi rencananya bakal aku kikir dulu supaya nanti pas pedangnya dimasukkan ke sarungnya, terus ketika diambil lagi dia nggak terlalu mepet sehingga nggak terlalu bergesekan, biar nanti pedang yang sudah di-repaint itu tetap aman. Karena pedang besinya ini terlalu minim goresan, supaya lebih realistik, ini aku bakalan tambahkan efek-efek kayak seolah-olah sudah bekas sering terpakai. Jadi aku tambah pakai cuilannya itu pakai penknife. Dibuat bukan baret lurus tapi cuilan aja. Jadi ini dipotong di sisi kanan kiri sampai ada bongkahan plastik yang lepas. So, supaya lebih rapi tetap harus diamplas. Ini pertama aku ambil Acrylo yang top coat clear gloss. Nah, ini aku prosesnya mulai dari hal yang paling mudah dulu ya. Jadi ini bakalan cuma melapisin clear gloss ke chainmail-nya supaya efek chainmail-nya itu lebih mantul kan kayak besi. Karena kalau besi terkena cahaya itu pasti ada efek pantulannya. Sedangkan kalau yang aslinya dia itu kurang mantul. Terus setelah ini nanti tinggal di top coat gloss aja. Next bakalan didetailing di bagian kepala monsternya. Lebih tepatnya di bagian lidah, mata, terus bagian lukanya itu juga bakal ditambah efek supaya kelihatan lebih fresh. Baru terakhir touch up di Om Geralt-nya juga. Soalnya matanya itu kayak kering, mulutnya itu juga kering. Nanti kalau ditambah clear gloss biar kelihatan lebih hidup, lebih realistik.
Untuk bagian rambutnya ini bakalan pakai Acrylo C1 yang white. Karena kalau bawaannya tuh figur aslinya tuh terlalu abu-abu. Padahalan kan di si Geralt ini lebih ke ada putih-putihnya ya, jadi ada gradasinya. Jadi bakalan aku dry brush pakai white agar ada gradasi warna putih-putihnya gitu. Terus bakalan nanti Kilavers lihat bahwa di proses ini painting itu nggak melulu harus rapi. Karena dengan dasaran abu-abu seperti ini, terus kita tambah dry brush putih, malah bisa membuat efek warnanya tetap jadi putih dan tetap keren. Malahan kalau kita repaint terus solid warna putih, menurutku bakalan aneh ya kalau di karakter si Geralt ini. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhannya. Sedangkan untuk efek detailing luka di muka si Geralt, ini aku pakai C45 Maroon Acrylo. Aslinya sih mau pakai yang warna bloody red, tapi ternyata kok aplikasinya terlalu terang, ngejreng gitu merahnya. Nah, sedangkan kan kalau ini aku pengen bikin efek merah luka yang sudah lama, itu lebih cocokan pakai C45 Maroon. Kecuali ingin bikin efek darah yang berdarah-darah, itu bloody red lebih cocok. Terus di sini aku juga swipe pakai ipas sedikit agar nggak terlalu bold atau tebal warnanya. Terus jadi kayak ada efek-efek shading di bagian luka. Karena kan harus lebih realistis ya. Oke, untuk hal-hal tadi itu aku bisa melakukan dengan cukup simple pakai hand brush, pakai brush aja. Terus untuk sekarang mau lanjut mendetailing bagian pedangnya. Nah, kalau pedangnya ini aku pakai sistem di airbrush dan menggunakan 3 cat ini. Layer pertama itu pakai Ueno Black, kedua itu Chrome Silver, dan untuk efeknya baru aku pakai enamel yang Lemon Yellow. Ya seperti biasalah, harus black dulu sebelum warna silver supaya warna silvernya lebih keluar. Nah, setelah jadi, ini aku ambil pedang silvernya, terus kan di bagian ini ada tulisan rune-nya. Lah, rune ini yang aku detailing pakai warna yellow, terus dengan sistem setelah disemprot lebihannya baru dihapus pakai enamel thinner. Untuk menghapus warna kuningnya ini juga nggak perlu terlalu ditekan, Kilavers, cukup melayang-layang aja. Di bagian tangannya tetap dibiarkan warna kuningnya supaya lebih kelihatan. Soalnya kalau dibuat cuma tulisan rune-nya aja yang kuning ternyata nggak terlalu kelihatan karena terlalu kecil. Terus untuk bagian pegangannya ini dicat lagi pakai flat black. Dan aku kasih tahu ya Kilavers, hand brush untuk sesuatu yang bentuknya seperti ini itu lebih mudah daripada kita hand brush di bidang yang benar-benar polosan luas. Jadi kalau kecil model yang kayak gini tuh hand brush, apalagi pakai Acrylo ini aku sangat rekomendasi banget karena gampang banget dan hasilnya tara seperti ini jadi hasil pedangnya.
Lovers, gimana menurutmu? Dari hasil painting tadi, gimana hasil sebelum dan sesudahnya? Lovers lebih suka yang mana, dan bisa tulis komen di bawah juga ya. Terus siapa di sini yang nonton atau main gamenya juga boleh tulis komen di bawah. Baiklah, sekian dulu tips dan review kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye!